bahaya Pak ini. Kamu jangan berpikiran negatif. Barang kalau jatuh aja. Jangan sangkut ke yang lain-lain. Tapi perasaan aku gak enak, Pak. Ada apa ya? Berdoa aja yang terbaik, Bu. Berpikir positif. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Pak, Erni kecelakaan, Pak. Dia ditabrak sama motor. Apa? Erni kecelakaan? Roy, yang kamu lihat ini hal yang samakah atau ada... Saya melihat makhluk ini. Iya. Dia badan dan kepalanya manusia, Roy. Ya, seorang perempuan. Kemudian tangannya tajam-tajam di sini dan punya kuku yang panjang menjuntai ekor ularnya. Malam itu, saat masih koma, ketika semua perawat kembali ke tempatnya dan menungguinya, lalu tertidur, sesuatu terjadi pada diri Erni. Tiba-tiba saja Erni hilang. Erni? Ya Allah, Erni hilang. Jangan pernah kamu mencari adik kamu. Kamu siapa? Aku Dewi Sanca. Aku yang sudah mengutuk adik kamu. Karena adik kamu sudah membunuh keturunanku. Saya nggak akan pernah biarin itu. Dia itu adik aku akan melindungi dia. Dia harus menerima hukumannya. Atau kalau tidak, kamu yang akan menggantikannya. Enggak. Erni, di mana kamu, Dek? Erni, kamu di mana sih, Dek? Cari siapa, Mbak? Kamu siapa? Ada yang bisa saya bantu? Gigit dan hisap darah orang itu, Erni. Lakukan sekarang juga, Erni. Lakukan! Ngapain kamu? Hei, ngapain kamu? Ayo, Pak. Dia digigit, Pak. Hah? Digigit? Iya. Dasar pasien gila. Ayo, kejar dia, Pak. Ayo, Pak. Pasti cewek itu gila. Setiap ketemu orang, leher-leher pada digigit sama dia. Mungkin dia kemasukan jadi ular, makanya kelakuannya kayak ular, suka gigit orang. Mending kita pulang yuk. Ayo, betul. Ya Allah. Mereka pasti lagi ngomongin Erni. Tolong! Ada orang gila ini, tolong! Gila, Mas! Orang gila! Tolong! Gila, tangkap, Mas! Ayo! Tangkap! Ini ditangkap, siapa tangkap? Tangkap! Berhenti! Siapa tangkap, Tangkap, Pak! Tangkap, Pak! Kamu nggak sadar apa yang sudah kamu lakukan? Pak, berhenti Pak. Dia adik saya Pak, tolong jangan dikasari Pak. Adik Mbak ini gila. Mbak harus bertanggung jawab atas korban-korban yang terjadi di rumah sakit ini. Betul, Mbak? Iya Pak, iya. Insya Allah saya akan tanggung jawab Pak. Pak, adik saya pingsan Pak, tolong Pak dibantu Pak. Ayo, kita bantu dia. Ayo Pak. Ayo kita bawa. Sekarang Erni makan dulu ya, kakak suapin. Yuk. Ayo makan dong, kenapa diem terus? Buang makanan itu, Erni. Buang. Erni, kamu kenapa? Kok malah dibuang makanannya? Aku nggak mau makan. Iya, tapi kenapa dibuang makanannya? Lagi pula kan kamu harus makan. Sekarang cekik kakak kamu. Lepasin aku kakak. Aku kakak kamu. Lepas. Kakak kamu bisa
siapapun yang mencoba membunuh keturunanku, bangsa ular, dia akan mengalami hal yang sama seperti ini. Awalnya sebenarnya adiknya Mbak Sofa itu nggak apa-apa. Iya, waktu kecil Sehat-sehat aja. saja gitu ya. Tiba-tiba langsung banyak perubahan, khususnya dalam sisi mental begitu. Iya. Erni, mau kemana kamu? Ya Allah, Bapak. Bapak kenapa, Pak? Erni dorong bapak. Ya udah, kalau gitu Bapak jagain Ibu ya, Pak. Soalnya tadi Ibu bilang Ibu lagi sakit kepala. Biar aku susulin Erni dulu. Erni kenapa lagi? Dia ngamuk-ngamuk lagi, Pak. Ya udah ya, aku berangkat dulu ya, Pak. Kamu harus gigit semua orang yang ada di sini. Gigit laki-laki. Orang itu diserang sama Erni. Perempuan gila itu masih aja dikasih kebebasan kayak gitu. Waduh, Ini nggak bisa dibiarin. Bapak-bapak, kita kejar Erni ya. Ayo. Sekarang 25, mulai kambuh gitu. Kambuhnya termasuk gaib tadi, deketin dia terus. Kita keluarga juga heran, itu kenapa bisa kayak gitu kan. Pak, Bapak. Bu, kenapa bu? Ini kakiku didorong sama Erni, kesel ya Pak, nggak bisa Ya gerak ampun. Pak. Nanti kita obatin bu. Kemarin juga papa didorong sama Erni. Astagfirullah. Udah bu. Ya sakit banget Pak. Mudah-mudahan Erni ketemu Pak. Iya, Bu, sama iya, Bu. Sofa. Yaudah. Aduh. Yuk. Itu Erni. Erni, berhenti kamu. Ayo Pak, tangkap aja Pak. Jangan takut, Erni. Serang mereka. Pakai kukumu untuk menyerang mereka. Mereka tidak akan pernah tahu. Orang tua kamu harus bertanggung jawab. Orang ini berbahaya, harus kita tangkap, kita pasung di bawah. Banyak korban berjatuhan karena dia. Ayo tangkap. Kalian jangan menghalangi aku. Wanita ini sudah membunuh keturunanku dan dia harus menerima kutukannya. Kalian jangan ikut campur. Kalian jangan coba-coba menghalangi aku jika kalian tidak mau menerima kutukannya. Erni! Erni! Erni di mana ya? Erni! Ya om, semoga bisa ketangkep sama orang kampung. Ya benar tuh. Benar. Iya pasti. Maaf, ini kenapa ya? Kamu harus tahu, mereka ini ulah adik kamu. Kamu dan orang tua kamu harus bertanggung jawab. Harus tanggung jawab. Iya bu. Saya janji saya dan orang tua saya akan tanggung jawab, Bu. Gak bisa nih. Adik kamu harus dipasung. Iya benar-benar. Enggak, jangan. Saya janji saya akan jaga adik saya. Jangan dipasung adik saya. Tidak dipasung, banyak makan korban. Sekarang adik saya mana? Adik kamu dikejar-kejar satu orang kampung. Erni! Kenapa saya bisa
bisa ada di sini? Kenapa? Tau gak? Kamu tuh sudah mencelakai banyak orang. Lihat, tangan kamu. Nih. Wajah kamu aja masih kayak gini. Coba. Kamu tuh pasti tumbalnya orang tua. Iya, Jangan. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Salah saya. nggak mau tahu. Kamu itu berbahaya, tahu nggak? Erni. Masuk. Rasakan kamu. Kamu pantas mendapatkan perlakuan itu. Harusnya ditangani medis dulu karena basically dia memang ada gangguan tersebut, gangguan mental di sini, gangguan psikis di sini saya lihat. Tetapi ada faktor pemicunya, Robi, sehingga tahap kosong kita akan dimasukin. Tahap itu kosong kemudian dimasukin. Itu cara kerja makhluk astral bekerja di sini, Robi. Bapak. Erni, Pak. Erni kenapa? Erni dibawa sama warga ke Ponangker, terus sekarang dia udah dipasung. Hah, kenapa? Tadi Erni kesurupan, kesetanan, dan terus dia gigit warga. Sekarang dia udah dipasung di Ponangker, Pak. Ya Allah. Pak. Bapak istirahat, Pak. Sofa mau ke rumah teman Sofa ya, Pak. Dia ustadz, siapa tahu dia bisa bantu Erni. Ular ini muncul ketika gangguan depresi ini kambuh. Saya melihat pada dasarnya adiknya kamu, Sofa, mengalami gangguan mental. Mohon maaf sekali. Tetapi pada saat yang bersamaan terkondisikan berjalan di satu daerah yang saya lihat. Kemudian terinjaklah ular ini jadi satu keadaan yang sama. Ustadz, ini adik saya, Pak. Ustadz bisa bantu adik saya, kan? Insya Allah, ya. Kutukan iblis ular itu sudah merasuki jiwa dan aliran darahnya. Lihatlah, tubuhnya bersisik. Tapi atas izin Allah, Ustadz bisa mengembalikan adik saya kembali normal. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Kamu yang sabar ya, Erni. Insya Allah, teman kakak ini bisa bantu kamu. Keluar kamu! Keluar! Mengajar! Setan iblis! Kamu tidak pantas memberi kutukan kepada makhluk yang mulia ini. Dia sudah membunuh keturunanku. Dia membunuh karena membahayakan nyawa kakaknya. Kamu harus mengampuni dia. Kalau tidak, Allah akan menyeretmu ke dalam neraka. Aku tidak takut sama ancaman kamu. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas! Panas! Wah! Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kak, sisik di badan aku udah hilang, Kak. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih. Dia jadi ke bawah gitu, jadi ikut mikirin. Padahal jangan, ini kan masih muda, udah sabar aja gini gitu. Jangan lihat keluarga kadang gitu. Wow. Berarti poinnya adalah lebih support ya, Roy? Lebih support, Bu, sama Erninya juga dan keluarga saling merangkul. Ya, kami bisa merasakan kamu memang cinta sama adik kamu, tapi Iya. ditambah lagi cintanya. Dirangkul lagi. Perhatian.
pengalaman hidup ini membuat saya dan keluarga saya sadar bahwa kita harus saling jaga dan tidak menyakiti apapun makhluk Allah. Dan kami hanya akan memohon kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada paranormal, tapi hanya kepada Allah, penguasa segala alam.